Asli weh, ini mumpung ya kita lagi ada di Jakarta, ayo sekarang kita berburu makanan-makanan viral yang ada di sini. Ya, first and formal nih semenjak gue datang ke Jakarta dan bahkan sebelum berangkat ke Jakarta, gue tuh udah punya tahu beberapa list tempat yang pengen gue datengin. Dan yang pertama jelas kita pengen banget makan nasi padang di Payakumbuh. Karena rencananya kita hinggap dari satu tempat ke tempat lainnya, nah, kita berangkatnya pakai ini aja. Kebetulan emang gue tuh lagi ngejalanin misi Sobat Hemat Challenge dari Grab. Jadi nih ntar gue bisa dapetin reward diskon sampai dengan 120.000 nih di tiap kali gue pergi pakai Grab pas sudah selesaiin challenge-nya. Nah, Sobat Hemat Challenge ini tuh bisa kalian selesai pakai Grab Bike or Grab Car buat dapetin rewardnya itu. Nah, kalau gue mau coba selesaiin challenge ini tuh pakai naik Grab Bike hemat. Tadi kan lihat ongkosnya bener-bener murah banget ya kan. Jadi tuh gue ngerasa kayak ongkosnya hemat, challenge-nya juga bikin tambah hemat. Udah gitu juga kalau misalkan kita pakai Grab ini juga kita banyak banget dapetin diskonnya. So ya by the way, challenge ini tuh cuma sampai tanggal 9 Juni aja ya. Atau sok kalian buruan ikutan, ini gue juga udah mau selesai. Karena habis makan nasi padang yang menurut gue enak ini ya. Gue tuh pengen nginter lagi sekaligus nyelesain challenge-nya ini. Wah, karena kemarin pagi sore udah, sekarang Payakumbuh juga udah kita coba. Udah gak penasaran lagi pokoknya sama rasanya. Dan total gue tadi ngambil tunjang, daging cicak sama kerupuk jangek tuh segini. Dan lanjut abis dari sini kita pergi lagi ke daerah Blok M nih teman-teman. Entah gue tuh sebenarnya masih bingung antara Blok M Square sama Blok M tuh kayak apa bedanya ya. Karena tempat si Meiku Cafe yang gue datengin ini nih, gue tuh harus jalan dulu berapa meter buat nyampe di tempatnya ini. Dan ya karena ini makanan lagi happening di Jakarta, jadi gue dapet nomor antrian juga. Ya udah jadi gue nunggu dulu tuh berapa menit gitu pokoknya mah di sana. Jadi ini di Meiku Cafe tuh ada salah satu best rekomendasinya dari mereka, yang ini nih, pistachio tiramisu. Oh iyalah, gue tuh nggak ada ekspektasi tahu sama si tiramisunya mereka, karena gue tahu dari kajian katanya ini tuh lagi viral banget di sini. Ini cake-nya ya, dia tuh punya tekstur yang bener-bener lembut, terus nggak yang oversweet juga. Ini bagi gue 9/10 deh. Terus kalau untuk minumannya gue pesen taro matcha. Nah, si hint pahit dari si matcha ini menurut gue cukup berasa nih di sini. Cuma enak banget waktu di atasnya kan ada taronya, waktu dicampur tuh kayak balance gitu rasanya. Dan udah, kita puas banget makan dessert tadi di situ. Dan kalian masih sekitaran Blok M juga ya. Ada satu lagi tempat yang ini viral banget tuh di depan. Tapi buset, lo orang harus lihat itu antriannya, anjay. Jadi di daerah sini tuh ada dia donat yang lagi viral banget. Karena dia tuh donatnya pakai pumpkin, jadi kayak makannya orang tuh kayak rela banget buat ngantri di sini segitu panjangnya. Itu sebenarnya gue start jam 3 kurang. Terus gue nyampe di kasirnya dan gue dapetin ini donatnya kira-kira sekitaran hampir jam 4, which is hampir sejam ya kita ngantri buat makan ini makanan. Dan tentu gue pesennya varian yang best sellernya dari mereka. Nah, pas gue kemarin kesana gak sengaja juga tahu ketemu sama Akabayan, sama ada Adam juga di sana. Oh ya, by the way, gue kemarin juga nyobain ini varian lupa namanya. Crown Melon Cream namanya. Dia ada krimnya, dia blueberry banget sama ada potongan buah melonnya tadi. Teksturnya enak, suka. Terus lanjut wishlist gue terakhir deh, penutupan ini. Gue main ke daerah Sensi buat makan lidah asapnya di Rembulan. Tapi gue salah mesen, mah datangnya nasi goreng lidah asap. Pas di sana agak kecewa dan juga bete. Jadi gue kayak langsung kayak mager makan. Jadi ya udah, video sampai sini aja. Terima kasih banyak juga yang udah nonton. Asli weh, hari ini mau minta bantuan si Putri buat nemenin kita cari tanaman untuk di dalam rumah. Nah, siang ini after dia balik sekolah ya, gue langsung gotong dia ke rumah dulu karena abis ini kita langsung mau cari tanamannya itu. Karena jatuhin gue minta tolong, makanya dia ada persyaratan khusus. Pokoknya sebelum nyari tanamannya dia minta ngebakso dulu. Nah, after makan bakso ini tuh mulut dia bener-bener yang masih belum berhenti ngunyah guys. Nah, kalau kalian merhatiin dari awal, dia dari rumah tuh udah ngebontot snack baru favoritnya dia. Nah, namanya tuh Dylan Cheese Choco Enat. Ini tuh snack manis, rasa keju, coklat, sama kacang. Yang pas gue cobain juga dia tuh nagih tau rasanya. Jadi kayak misalkan kita makan sebungkus juga kayak gak cukup. Ini nagih seriusan, kalian ntar cobain juga deh. Karena yang gue rasa ini bener-bener kurang. Harusnya gue bawa lebih juga buat tar pas nyemil nyari tanamannya. Tapi yaudahlah gak apa-apa. By the way, ini kita salah parkir guys. Makanya tadi kita ngelewatin burung-burung sama kelinci-kelinci dulu. Nah, tapi kalau yang ini tenang, kita udah di lokasi yang benar. By the way, gue tuh lagi nyari tanaman yang bisa hidup di dalam ruangan. Nah, di bagian luarnya tuh sebenarnya gue udah nemu. Cuma gue pengen explore lagi ke dalam sini. Ternyata pas gue rasa pas udah lebih dalam, jenis tanaman-tanamannya tuh kayak lebih lengkap gitu. Nah, sesuai sama kebutuhan gue ya. Jadi itu gue milih lidah mertua ini buat taruh di dalam ruangan. Sebenarnya ada kepikiran juga buat ganti tanaman di area outdoornya. Oke, tanaman untuk di taman outdoornya kayak bakal lanjut part 2. Jadi untuk sementara sekian dulu. Asli weh, kemarin di reply story ada yang bilang ini cosplay jadi bapak yang ngasuh anak ya. Jadi tuh kemarin kita berdua tuh nyoba kongko di kayu tangan guys. Malam hari ini banyak lagi main kesini sambil ngopi juga. Jadi nemu starring, jadi yaudah kita pesen ini aja. Kebetulan si Putri kan bawa tumbler. Gue mau coba buat sendiri aja di situ. Jadi makanya kita izin dulu ke si ibunya dan kita seduh ini baru minuman coklatos creamy. Tak asik kayak minuman ini tuh ini bisa diseduh pakai air dingin guys. Begitu lo aduk ini gampang banget larutnya. Jadi menurut gue ini cocok banget dijual di Starling. Dan ini tuh bentukannya masih polos banget ya kan. Dan untung
untung banget juga tahu. Kita tuh ya sebelum kesini jajan dulu. Jadi jajanan kita teh kita kreasin aja jadi minuman coklatos creamy ini. Dan ini teh udah seperti biasa minuman coklatos creamy tuh dia tuh rasa creamnya bikin happy. Nah ini kan dia tuh minuman coklat yang pakai krim berlimpah gitu. Jadi kan berasa ada tuh sensasi manis gurih krimnya tuh yang bikin nagih juga. Dan setelah dilihat-lihat di video ini, ya bener juga kalau tak orang-orang ya kayak gue lagi ngasuh anak. Atau masa dia rebahan di pinggir jalan kayak gini bro. Nah orang kan pada lewat ya pasti otomatis ngeliatin dia dong. Makanya kata gue jadi buat kita lanjut nyari makan aja yang bener ya. Asli weh, di konten ini padahal cuma pengennya ngajak mama buat buka puasa doang. Tapi ini gak expectnya malah dibuat sampai nangis kayak begini. Hayo lo, gak melo-melo. Jadi setelah berapa hari kemarin tuh ngedekem di rumah, after kita main teh keluar kota ya, gue tuh udah mulai kangen sama kuliner-kuliner yang ada di Malang ini. First of all, ini kita main ke daerah kampus gue dulu ya, di dekat Universitas Negeri Malang, kampusnya Surya juga. Tadi teh gue nanya dia lagi di kampus atau enggak, karena gue pengen ngajak dia buat makan di Opa Noodle Bar ini. Dan kebetulan bocahnya teh lagi kelar kelas. Ini tuh sebenarnya tempat baru sih bagi gue karena gue ngeliat temen-temen gue udah pada kesini buat makan ini kan. Ya betul, ini yang namanya Dak Mala. Nah kemarin tuh gue dapet daging bebeknya tuh cukup gede-gede guys. Jadi gue cukup puas buat nguntal itu dagingnya, mantap. Sama kemarin gue juga pesen sikil pite. Nah dia tuh warnanya gak terlalu pekat sama kayak ceker dim sama lainnya. Cuma dia rasanya tuh lebih nampol. Nah kalau yang ini dia telur asin, jujur ini enak banget dimakan pas anget-anget. So from menurut gue semuanya tuh enak. Nah kelar dari sini si Surya lanjut kuliah. Kalau gue sebenarnya tuh pengen lanjut lagi, cuma gak tau kenapa badan gue saya rasa kayak pengen rontok. Jadi kita teh balik ke rumah dulu buat turun sebentar. Bangun-bangun, waduh nih pinggang, leher gue kenapa jadi kayak tambah pegel. Tapi yaudahlah nggak apa-apa. Habis ini kita mau lanjut lagi guys. Ini sembari gue prepare dulu. Tapi kalian jangan salah, ini tuh bukan sling bag temen-temen. Ini tuh alat pijit tahu. So kenalan dulu sama Philip 3522 punya gue ini. Nah dia tuh alat pijit ini dia punya dua kepala. Ada yang ukuran 95 mm sama yang 75 mm. Terus kalau dari bahannya lihat dia tuh kayaknya lembut tahu. Sama dia bisa dicopot pasang buat dicuci. Itu yang bikin gue suka sama alat ini. Sama habis itu dia tuh ringan nyaman banget dipakainya. Nah terus cara gunainnya di sebelah kanan ini kan ada 3 panel nih. Itu bisa kan atur karena ada 3 mode pijatan. Kayak ada mode pijat, relaksasi, sama mode perawatan leher. Jujur ini enak anjay. Oh iya habis itu mereka tuh juga ada 2 tingkat pemanasnya. Ada yang 40 sama 45 derajat. Jadi ini bener-bener tinggal kalian atur aja pengennya yang apa gitu. Gue betah sih makinnya lama-lama. Apalagi dia yang punya kayak kapasitas baterai kan 2000 mAh. Jadi kayak bisa sampai 90 menit gitu pakai ini. Saking keenakan ya tiba-tiba gue lupa udah jam 5:30. Gue telat weh buat ngajak si mama buat buka puasa. Makanya pas sudah buka ya tadi tuh ngebatalin dulu di rumah. Baru ini gue ajak buat makan di RRI. Kebetulan gue juga kangen banget sama makanan ini ya. Karena ini menurut gue salah satu lalapan terenak yang ada di Malang. Dan udah deh udah makan kenyang. Mau pulang juga mager ya. Karena lagi rame banget juga nih ada di TikTok nih. Ya kita menonton film ini. Betul ini before-nya ya. Before. Terus ini udahannya. Wes banjir mata ini. Jadi udah deh kalau udah capek nangis ya kita gak sanggup lagi buat lanjut. Jadi makanya ya udah kita akhiri videonya sampai sini ya. Dadah. Asli weh, ini resep bikin dendeng batoko kayak cuma 10 menit aja. Dijamin ini hasilnya enak banget, makanya ditonton sampai habis ya. Video ini kita buat karena pengen masak masakan khas Padang tapi yang simple. Ini pokoknya kalian denger sama kalian catat itu bahan-bahannya. Ada cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, jeruk limau, sama kita pakai 2 pak Kenzer single sosis yang original. Sama ini kaldu jamur ya jangan lupa. Terus lanjut bumbu yang tadi tuh kalian ulek sampai rada halus. Pokoknya pas ngulek kalau belum kena mata tuh belum afdol guys. Bercanda. Nah habis itu 2 pak sosis Kenzlernya ini tuh ntar nantinya pengen gua potong kayak secara memanjang gitu guys. Nah terus ini teh sosisnya gak cuma dipotong doang, tapi ada ditambahan kayak ditumbuk sedikit. Atau enggak nama lainnya nih kalian penyetin deh. Nah kalau kalian udah penyetin semua itu sosisnya, tinggal kalian goreng aja sampai ntar warnanya teh kecoklatan. Habis itu bahan yang kita ulek tadi tuh kita tumis juga guys. Pokoknya ntar ini kita tumis dulu sampai rada wangi. Baru ntar dimasukin kaldu jamur, terus jeruk limau. Nah mereka ini ngebuat cita rasanya tuh makin nendang. Oh ya ini tambahan kita masukin sedikit air juga. Kalau udah masukin dah tuh sosisnya kan. Habis itu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya menyatu dengan rata. Nah habis itu nggak ada lagi, udah tinggal makan aja pakai nasi hangat. Looksnya ini kayak bener-bener kelihatan kayak dendeng batoko. Ini bener hacksnya masak batoko ini kayak cuma 10 menit. Jadi menurut gue nih semua orang juga bisa buat tahu. Ini rasanya dia juga pedes tapi nggak terlalu pedes. Jadi masih aman banget kalau menurut gue ya. Sosisnya sendiri juga berasa tau kayak rasanya daging sapi. Udah lah ini dendeng sosis batoko mendunia banget. Pas gue pun makan ini kayak bener-bener berasa cepet banget abisnya si nasi ini. Sama mulut gue ini kayak berasa nggak bisa berhenti ngunyah. Jadi makanya baru deh ini kalian cobain resep ini juga. Asli weh, tak payah lah sekarang ngulek-ngulek dulu kalau pengen nyeblak. Kalian tahu ini gue nemu dari FYP TikTok. Jadi ini tuh adalah seblak cup instan. Aman sangat cocok pokoknya buat gue kaum mager waktu tengah malam. Yang begitu nyampe packaging menurut gue aman. Udah include komposisi sama cara buatnya. Nah isinya tuh ada macam-macam kerupuk sama udah include sama bumbu-bumbunya. Nice, mantap. Nah habis itu sebelum gue seduh si seblaknya nih, ini gue mau masak telur dulu. Ini cuma kayak direbus gini doang. Terus sembari nunggu dia mateng, kita campurin semua bumbu-bumbunya. Udah, ini tinggal kalian masukin deh telur terus air panasnya. Dan ini tinggal kalian tunggu kurang lebih 5 menit
menit aja. Anjay, ini wangi rempahnya enak banget tau kecium. Oh iya, sempat gue tambahin cabai rawit iris juga. Nah, ntar kalau udah kena gigit, dar, nyelekit gitu. Tapi ini surprisingly, gue gak expect sama rasanya yang bener-bener enak. Ini kuahnya sih yang gue suka banget. Pedes, asin, gurih, wangi rempahnya masuk. Ini warna kuahnya juga yang bikin mata gue tuh tambah melek. Nah, pas gue buat ini tuh gue ngerasa air gue tuh kurang panas. Ini ntar kalau kalian mau coba buat, pastiin airnya mendidih ya, baru dituang ke cupnya. Nah, ntar biar si kerupuknya itu lembek-lembek gitu. Tapi secara keseluruhan ini menurut gue enak. Ini bisa kalian coba biar kalian gampang deh belinya, gue cantumin linknya di sini ya. Asli weh, balik ke acara makeup-makeupan deh yang gue gak ngerti. Yang kali ini edisi kabulin permintaannya si Putri. Nah, jadi begini guys, berapa hari yang lalu gue tuh udah ngejanjiin dia buat kayak ngabulin 3 permintaannya dia. Oke, ini kita jemput dulu bocilnya. Cuma gak expect aja sih gue, yang awalnya kan kita berdua. Tiba-tiba ini mendadak kayak satu rumah ikut semua. Nah, edisi permintaan dia yang kali ini, kita akan bertempur dengan makeup-makeupan deh. Dulu tuh makeup-makeupan acara wisudanya dia. Nah, kalau yang sekarang acara paskinya tuh. Nah, pertama yang dia butuhin tuh skin prepnya guys. Ini kita menemukan satu moisturizer di etalase ini nih, yang dia bentukannya tuh gel cream. Pas waktu kita apply di tangan si Putri itu kayak bener-bener ngeresepnya gampang banget. Jujurnya dia sih bingung, takutnya dia nyoba begini disuruh bayar kan. Cuma ya emang karena produknya tester jadi bisa kita coba. Dan bener aja nih perbedaan waktu di apply kayak bener-bener ngelembapin banget tahu. Dan ya ini kita berdua ngerasa cocok. Jadi makanya kita angkut satu yang ini. Ini tuh moisturizernya dari G2G. Dah menurut gue ini bagus ya buat di apply di muka si Putri sebelum dia makeup-makeupan Thea. Nah lanjut skin prepnya kan udah nemu. Sekarang lanjut dia mencari apa sih? Cushion or aduh gak ngerti. Entah gue kemarin lupa dia bilangnya apa, antara cushion, bedak tabur or foundation gitu, tapi ya udah nemu lah pokoknya. Nah by the way kita hampir lupa, kesini kan kita bawa si mama sama si bapak sama si Surya juga. Jadi karena lumayan lama juga nyari makeup-makeupannya Putri, gue mau beli fore dulu. Entah jadi sekarang selain Aing menjadi pecandu bakso, ini juga kita menjadi pecandu fore. Terus teh aku lagi BM juga sama kulit crispy-nya Aichiro. Nah jadi ini gue mau beli ini 2 dulu sebelum kita lanjut lagi ke permintaan keduanya si Putri. Jadi dia lagi pengen banget makan tengkleng sapi. Pokoknya urusan perkara tongseng dan juga tengkleng ini warung mundur ya jadi andalan keluarga kita. Tesnya tuh masuk banget buat lidah kita yang Indonesian food ini. Entah pokoknya si bapak, si Surya, si mama sampai si Putri juga teh. Wah mereka semua tuh demen banget sama makanan ini. Manis, gurih, pedes, sama dia punya dagingnya bener-bener empuk parah. Dah ini enak banget. Nah sebenarnya si Putri kan masih punya satu permintaan lagi. Cuma dia ngerasa kayak udah cukup jadi sampai sini aja. Jadi ya udah sampai segini aja dulu videonya. So ya makasih banyak yang udah nonton.